Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian yang sangat saya banggakan, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kemarin tentang computational thinking. Ya. Sekarang apa yang dinamakan computational thinking itu? Yaitu atau yang terang dengan CT, ya, disingkat dengan CT, adalah metode berpikir untuk merumuskan persoalan dan solusinya. Bagaimana merumuskan persoalan dan solusinya, yang solusinya secara efektif dapat dieksekusi oleh information processing agent. Tergantung agen mana yang mengeksekusi dengan lebih efektif, efisien, dan optimal, apakah itu komputer atau manusia. Nah, proses analisis persoalan menuju solusi tetap dilakukan oleh manusia. CT itu menyakup dekomposisi, abstraksi, berpikir, dan merumuskan algoritma dan pembentukan pola solusi untuk persoalan-persoalan sejenis. Kemampuan berpikir computational adalah kemampuan yang perlu diasah melalui latihan-latihan. Perlu banyak latihan dan merupakan salah satu pengetahuan dasar untuk kemampuan penyelesaian persoalan tingkat tinggi yang dibutuhkan insan abad ke-21. Lanjut perhatikan, ya. Nah, ini anak-anak, computational thinking menjadi salah satu kemampuan yang penting untuk diasah sejak usia dini. Karena pada era informasi, era industri 4.0 atau security 5.0, manusia hidup di dunia nyata. Hidup di dunia nyata dan sekaligus di dunia digital. Apa itu yang dikelilingi dengan itu Internet of Things, Big Data, dan Artificial Intelligence. Kita itu nanti yang dibutuhkan dikelilingi oleh yang namanya komputer, HP, data. Bagi kita butuh seperti itu nanti, ya. Nah, yang kita lanjut sekarang ada apa itu tantangan bebas, anak-anak. Kemarin ada yang ikut minggu saya share di grup. Wah, ya nggak apa-apa. Apa itu tantangan bebas? Bebas adalah kata dalam bahasa Lituania yang artinya berang-berang. Apa itu berang-berang? Binatang yang cerdik dan banyak akal. Berang-berang, ya. Profesor Valentina Degienit founder dari Bebas Computational Thinking adalah profesor yang berasal dari Lituania. Bahwa tantangan bebas boleh diadakan pada tahun 2004, sudah lama, ya, untuk beberapa negara Eropa saja. Yang pertama di negara Eropa sana, ya. Nah, berkembang dari International Contest on Information and Computing Fluency menjadi Computational Thinking. Ya, negara penyelenggara bertambah terus setiap tahun sehingga Indonesia menjadi observer pada tahun 2016. Nah, perhatikan. Tantangan bebas adalah latihan penyelesaian persoalan dalam bentuk soal menarik dan lucu yang mempresentasikan konsep informatika yang tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dengan mudah dimengerti oleh anak. Setiap soal harus dijawab dalam waktu kurang lebih 3 menit, berupa soal pendek yang pada umumnya muat dalam satu layar. Soal dapat dijawab secara online atau tanpa komputer. Jika online dapat dikerjakan tanpa perlu menggunakan software lain. Nanti ada aplikasinya. Tantangan bebas diadakan setiap tahun pada pekan bebas, yaitu minggu kedua bulan November. Menyajikan dalam berpikir computational yang harus diselesaikan dalam waktu singkat, ya. Kita lanjut. Bebas Indonesia, ya, NPO bersama dengan Biro Bebas dan dengan dukungan dari Kemendikbud RI telah mengadakan tantangan bebas sejak tahun 2016 kita, ya, bersama dengan kurang lebih 50 negara anggota komunitas di seluruh dunia yang hampir semuanya merupakan negara peserta, ya, yang bermaksud untuk menumbuhkan kemampuan berpikir computational mulai dari usia dini yang merupakan landasan penting untuk pemecahan persoalan. Ya, bagaimana ikut serta pada tantangan bebas? Nah, ini sekolah bisa mendaftarkan siswanya pada Biro Bebas yang daftar dan kontaknya dapat diakses
ini HTTP bebas it, nah ini dan seterusnya ya. Ini bisa nanti didapatkan. Nah ini soal-soalnya nanti akan muncul seperti ini ya anak. Nah soal 2 resep rahasia, soal 1 4 pekerjaan. Apa maksudnya? Seperti soal 1 2 0 16. Nah, kita lihat esensi soal 1. Perhatikan, kita pelajari. 4 pekerjaan. Nomor dan judul nomor 1 4 pekerjaan. Kode soal itu sumber bebas 2016. Perhatikan deskripsinya soal. Dengklek si berang-berang, Iwan tadi ya berang-berang, harus melakukan 4 tugas berikut ini selama jam istirahat. Jam istirahatnya jam 12.00 sampai 13.00, yaitu melakukan 4 tugas apa? 1. Membeli 2 buku di toko buku, sebotol susu dari roti di toko makanan, mengirim sebuah buku ke kantor pos. Jangan tidur mas, berdiri tegak. Nah, duduk tegak. Minum secangkir kopi di kafetaria. Jadi selama jam 12 sampai 13 ini melakukan ini deklarasi berang-berang. Nah, ia memperkirakan waktu untuk menyelesaikan setiap tugas tersebut. Bahkan waktu itu hanya berlaku di luar jam sibuk. Maka ia sedapat mungkin menghindari jam sibuk-sibuknya. Nah, ini tempat: toko buku 15 menit, toko makanan 10 menit, kantor pos 15 menit, kafetaria 20 menit. Jam sibuk toko 12.40 sampai 13, 12 sampai 12.40, 12 itu sampai 12.30, 12.30 sampai 12.50. Itu jam-jam sibuk toko. Nah, sekarang ada pertanyaan. Bantulah si Dengklek untuk mengurutkan tugas agar ia dapat menghindari waktu sibuk semua toko. Seret dan jatuhkan ikon buku keranjang, belanja, surat dan cangkir kopi, ya. Buku keranjang, belanja, surat dan cangkir kopi ke kotak yang disediakan dengan urutan dari kiri ke kanan. Jawabannya ini. Jawabannya adalah yang benar kafetaria dulu. Mari, kenapa kok di kafetaria? Perhatikan, kafetaria itu jam sibuknya itu jam berapa tadi? Halo, jam 12.30 sampai 12.50, berarti bisa ke kafetaria dulu. Karena apa? Jam 12 itu kosong, gak sibuk, bisa. Nah ini kafetaria jam 12 kan kosong, 12.05 sibuknya kan 12.30 tadi ya. Sehingga yang benar adalah kafetaria dulu, kemudian ke toko buku, ke kantor pos, baru toko makanan. Toko makanan itu 12.50 sampai 12.55 ini. Oke. Pak Dengklek harus mengunjungi toko buku sebelum pukul 12.40. Toko makanan setelah 12.40, ia harus ke kantor pos. Toko buku ia harus ke kantor pos setelah 12.00 dan ia ke kafetaria sebelum 12.30. Sebab jika ia ke kafetaria setelah pukul 12.50, istirahatnya sudah berakhir. Ia perlu 20 menit di kafetaria. Urutan kunjungan dapat dilihat sesuai dengan nomor pada tabel di atas itu lagi ya. Ini makanya soal-soal bebas itu ya seperti ini anak. Membingungkan, agak sulit ya untuk berpikir. Salah satu tugas dalam bidang ilmu komputer adalah mencari solusi yang memenuhi batasan yang diberikan. Seperti tadi. Dalam kasus ini batasannya adalah menghindari kunjungan ke toko pada jam-jam paling sibuk. Tadi kita sebutkan jam toko paling sibuk itu begini. Kamu harus bisa menghindari dari yang sibuk itu, jam sibuk, supaya kamu nanti waktunya sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Pada beberapa persoalan, pertanyaan mendasar adalah apakah ada paling tidak satu solusi yang memenuhi kriteria yang dalam hal ini berupa penjadwalan. Penjadwalan terkait dengan menentukan urutan yang benar dan optimal untuk melakukan sebuah pekerjaan. Penjadwalan sangat penting pada aplikasi industri, misalnya untuk menentukan perakitan dari sebuah mobil dari bagian-bagiannya.
Tonjol lain adalah bagian mesin komputer atau CPU mengeksekusi instruksi. Gini anak-anak, tapi sekarang semua sudah bisa menggunakan HP Android. Sampai mau ke Surabaya, dilihat di Google, tik mau ke Surabaya tujuan mana, jalan padat apa enggak, di situ nanti ada keterangan. Ya, pernah enggak lihat seperti itu di Google? Oh, jalan Anda Mojokerto Surabaya lewat bawah tanpa lewat tol, sedang sibuk macet kurang lebih 2 jam. Itu akan keluar seperti itu. Terus tulisannya berarti sama enggak usah lewat sana. Oh, berarti saya harus lewat tol, gitu ya. Nah, seperti itu anak-anak sudah canggih, pakai aplikasi ya. Besok-besok juga seperti itu anak, karena kita akan dikelilingi oleh dunia digital. Jadi seperti pakai data pulsa itu ya sudah kayak makan nasi tiap hari, itu kita butuh ya. Kita butuh itu ya. Kalau tidak seperti itu ya ketinggalan. Nah, ini ya. Oke, sekarang kita lanjut pada ini yang pertanyaan kedua. Deskripsi soal. Keluarga bebas sedang mempersiapkan acara festival makanan. Wah. Dan mereka ingin memasang kue kering. Kati akan membuat kue. Dia sangat memperhatikan urutan membuat kue dengan memasukkan bahan kue dalam urutan yang benar. Ketika ia berjalan ke taman, dia melihat ada secari kertas. Pada selebaran kue yang akan digunakan, gambar pada kertas menjelaskan bahwa kue yang harus ditambahkan pada urutan berikutnya hanya ada satu buah kue yang tidak memiliki kertas. Ilustrasi taman seperti ini. Nah, bahan kue manakah yang harus dimasukkan pertama kali? Pertanyaannya seperti itu. Apakah stroberi, apakah apel, apakah nanas, dan seterusnya ya. Kita lihat, yang jawabannya adalah yang benar A, B, B, yaitu apa ini? Apa itu? Jika kaki memulai dari B, maka dia akan menambahkan kelima bahan kue dengan urutan yang benar. Bahan kue pertama yang harus ditambahkan adalah yang tidak dirujuk oleh bahan lain. Terus lanjut. Jika dia memulai dari stroberi tadi, maka tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya karena tidak ada petunjuk bahan kue selanjutnya pada kertas. Jika dia memulai dari apel, maka salah. Kenapa? Karena bahan kue bunga merah akan terlewatkan ya. Jika dia memulai dari pohon cemara, juga salah karena buah kue bunga merah dan apel akan terlewatkan. Itu makanya harus hati-hati dalam berpikir seperti ini. Banyak jebakan ya, perlu berpikir. Aspek informasinya seperti ini. Seluruh data yang digunakan pada soal ini dibuat dengan linked list, kumpulan data yang secara terus linear yang memiliki sebuah nilai dan pointer yang menunjukkan data berikutnya. Data pertama pada sangat penting sekali untuk diketahui oleh data tersebut akan digunakan untuk memulai penelusuran list. Lanjut. Ini jawabannya. Nomor dan judul soal kepik. Sekarang ganti judul ini, ganti soal. Lihat kodenya. Ada beberapa ekor kepik dalam bul yang terdiri dari 16 sel. Sebuah sel dikatakan bertetangga dengan sel lainnya jika sisi atau sudut pojok keduanya bersebelahan. Ini berarti setiap sel dapat mempunyai sampai dengan 8 tetangga ya. Tunggu 8 tetangga. Tadi kan? Wilayah tanda gambar di atas, sel manakah yang dikelilingi oleh paling banyak kepik? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Sel manakah yang dikelilingi paling banyak oleh kepik? Baru A, B, C, D. Kenapa kau jawab D? Yang dikelilingi paling banyak kepik? C. Sok C jawabannya ini.
apa? AB. Ya. Kita dapat menemukan dengan menghitung memecah-mecah jumlah kepik yang mengelilingi setiap huruf. Aspek informatika yang terdiri dari baris dan baris, pada kolom ini kita mencari hubungan antara satu kotak sel dengan kotak sel tetangga. Salah satu contoh pemakaian adalah untuk mempresentasikan sepotong gambar yang terdiri dari piksel di mana masih diperoleh dan kotak tetangga. Tergantung pada definisi atau kotak tetangga, pengertiannya bisa berbeda seperti berikut. Contoh, kata-kata kuncinya perut tetangga dalam sebuah sel tetangga. Websitenya apa? Oke, itu sebagai contoh-contoh soal yang nanti kamu akan bisa buka diri setelah nanti membuka link. Ada yang namanya latihan bebas itu. Banyak soal-soalnya, tapi ya gitu soalnya panjang-panjang. Perlu berpikir kritis. Dari situ nanti kamu baru bisa menjawab. Ojo kok angin bingung. Pelajaran kok banyak. Ya, oke. Sudah, kita pada pesan rahasia. Cukup, terima kasih. Nanti kita coba sekarang kamu baca ini seperti apa soalnya. Nomor dari pesan rahasia. Ayo diperhatikan, dibaca, nanti dijawab. Saya kasih pertanyaan.